Di surga kita di dalam surga, kalian di luar. Benar nih. Iya. Kecuali ada alasan wajar. Baik. Baik. Jadi kaidahnya apa? Kalau kita tinggalkan kesukaan kita suka ini, mau ini, kita tinggalkan. Ikuti yang Allah suka, yang Allah mau, yang Allah ridha. Kita ikut yang Allah suka, yang Allah mau, yang Allah ridha. Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan balasan yang anda suka, yang anda mau, yang anda ridha. Jelas? Jelas. Kalau kita ikuti yang Allah suka, yang Allah mau, yang Allah ridha, akan Allah berikan balasan yang sama bagi kita, yang kita suka, yang kita mau, yang kita ridha. Contohnya apa? Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala bahas apa? Tentang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sebut nama sahabat, ada satu kata kecil setelahnya apa? Radhiyallahu anhu. Itu dalam Al-Quran ada sifat mereka. Radhiyallahu anhum wa radu anhu. Artinya apa? Allah ridha pada mereka. Hah? Allah ridha pada mereka. Allah sudah ridha terhadap mereka itu. Terus wa radu anhu. Ini harus hadiah, harus ada hadiah. Ini penting. Allah turunkan ridha-Nya terhadap mereka itu, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pun mereka juga ridha terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Gimana maksudnya? Ya, Allah subhanahu wa ta'ala lihat perjuangan mereka yang luar biasa, ibadah mereka yang luar biasa, taat mereka yang luar biasa. Mereka siap kurbankan dirinya, hartanya di jalan Allah. Oh, ini hamba yang benar ini. Allah turunkan ridha-Nya terhadap mereka. Ini jelas. Terus mereka ridha terhadap Allah gimana? Semua inginan mereka, semua harapan mereka, semua hajat mereka, semua kebutuhan mereka, Allah sudah tutupi dan kasih semuanya sampai mereka ridha terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi barang siapa yang ikuti perjuangan yang luar biasa ini akan dapat balasan yang luar biasa sama. Di sini biar tidak ada yang salah paham, bukan artinya mereka ridha terhadap Allah, artinya Allah subhanahu wa ta'ala berikan dunia, bukan artinya begitu. Jelas? Bukan artinya kalau Allah ridha terhadap hamba-Nya artinya harus dia lancar, sukses, dunia makmur. Bukan. Karena masih di Indonesia banyak salah paham terhadap masalah ini. Datang banyak ibu-ibu curhat khususan. Ibu, Syekh, kok begini? Sakit terus, gak sembuh-sembuh. Usaha saya bangkrut terus. Padahal salat sudah, Quran sudah, sedekah sudah. Tapi kok begitu susah sulit terus? Padahal tetangga saya gak pernah ke masjid tapi lancar-lancar terus. Bukan begitu hitungan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan. Allah subhanahu wa ta'ala kalau sudah cintai hamba-Nya, kalau sudah ridha terhadap hamba-Nya, malah siapkan diri akan lebih susah lagi. Siapkan diri akan lebih susah lagi, sulit lagi, banyak ujiannya dan banyak masalahnya. Kalau Allah sudah suka, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah, sesungguhnya Allah
idza ahabba 'abdan ibtalah. Kalau sudah cintai hamba-Nya akan kirimkan banyak bala. Cinta kirimkan banyak bala? Kok begitu? Kok begitu? Saya cinta, mana kirimkan banyak bala? Gak masuk akal kan? Kalau suami suka dan cintai istrinya gimana? Kasih semuanya kan? Mau apa, harap apa, kasih semuanya. Bagi Allah tidak. Kalau Allah cintai, kirimkan banyak bala. Kenapa? Kenapa? Ikhlas keimanannya. Allah kasih, ini kelebihannya. Begitu Allah kirimkan banyak bala, Allah kasih iman juga, biar anda bisa tahan. Allah kasih iman, biar anda bisa tahan. Ini kelebihan orang mukmin. Karena tidak mungkin bagi Allah yang maha baik, tidak mungkin bagi Allah yang maha baik berikan kepada hamba yang dia cintai sesuatu yang tidak ada harganya. Tak mungkin. Tidak mungkin. Contoh, suami datang kepada istrinya, aku cintai kepadamu, kasih ini hadiah dia, mau? Ini hadiah dia. Ini harganya berapa? Gak ada harganya. Kalau cinta kasih cincin emas, benar. Kasih mobil, wajar. Ini benar cinta. Kasih sesuatu yang ada harganya. Allah Subhanahu wa Ta'ala, kok kalau cinta hamba-Nya malah kasih yang tidak ada harga? Tak boleh bagi Allah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah jelaskan dunia kalian ini tidak ada harga di mata Allah walaupun sebesar sayap nyamuk. Itu harganya belum. Ini dunia dan segala isinya di mata Allah tidak ada harganya walaupun sebesar sayap nyamuk. Kok Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang ini tidak ada harganya, malah begitu cinta kasih yang tidak ada harganya? Tak mungkin bagi Allah. Betul? Betul. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau sudah cinta hamba-Nya, kirimkan banyak bala biar dapat nanti di surga paling tinggi, paling sempurna di dalam surga. Itu yang ada harganya. Itu yang ada harganya. Allah siapkan yang ada harganya aja, yang tidak ada harganya enggak. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibadah paling mantap, iman paling sempurna, taat luar biasa. Nabi dan Rasul yang Allah paling suka, yang Allah paling cintai, hamba-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana hidupan Rasulullah? Gimana? Sejak lahir sampai meninggal dunia susah sulit selama ini 63 tahun susah dan sulit. 63 tahun. Kenapa? Allah sayang kepada Muhammad ini. Allah cintai Nabi-Nya. Allah bersalawat kepada. Kok bisa begitu hidupannya ya? Kita baca doa setelah azan apa? اللهم رب هذه الدعوة اللهم التامة رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد وسيلة والفضيلة والشرف. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada satu tempat di dalam surga untuk satu orang aja. Untuk satu orang. Bukan untuk satu kelompok niat, enggak, satu orang aja. Miliaran manusia itu untuk satu orang aja.
Kursi itu namanya wasilah fadilah, itu namanya. Untuk satu orang. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku ingin saya dapat kursi itu. Mahal. Satu-satunya gak ada lagi. Satu-satunya gak ada lagi. Sekarang masnya kenapa mahal? Mas itu kenapa mahal? Hah? Kenapa mahal mas itu? Karena sedikit. Betul? Tapi kalau apa? Diamond ya? Diamond. Lebih mahal dari emas kan? Kecil. Berapa miliar? Kecil. Kenapa? Sedikit. Sedikit di seluruh dunia sedikit. Jadi mahal. Terus kalau minta cuma satu-satunya di dalam akhirat itu cuma satu-satunya. Kira-kira berapa harganya itu? Harganya 63 tahun capek, 63 tahun susah, 63 tahun sulit baru dapat itu. Karena itu tahu di dalam surga ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biar tenang hati orang yang banyak ujian ya. Yang orang yang banyak ujian, biar tenang hatinya dulu. Ya capek, karena saya tahu orang yang sakit itu capek, orang yang miskin itu capek. Gak apa-apa. Kalau mendengar ayat-ayat ini dan hadis Rasulullah ini, insya Allah tenang hatinya. Di sini di Indonesia banyak baru belajar. Allah bersama orang yang sabar, betul? Inna Allaha ma'as sabirin. Tapi ini Inna Allaha ma'as sabirin baru martabat pertama. Baru martabat pertama ini, paling rendah ini. Allah bersama orang yang sabar, tapi ternyata itu baru pertama. Begitu ada ujian lagi, Anda tetap sabar, dapat kemuliaan yang lebih tinggi apa? Wallahu yuhibbus sabirin. Allah cintai orang yang sabar. Allah cintai orang yang sabar. Jadi bukan cuma Allah bersama orang yang sabar, tapi begitu dia tetap sabar, dapat kemuliaan yang luar biasa. Allah cintai dia. Begitu dalam sabarannya, ternyata Allah kirimkan musibah lagi, bala lagi, ujian lebih berat lagi, dia sabar. وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا. Balasan sabar tidak ada selain surga Allah. Banyak hamba Allah masuk surga karena dia sabar. Banyak ujian dia sabar masuk surga. Jadi Allah bersama orang yang sabar. Allah cintai orang yang sabar, akan masuk surga orang yang sabar. Dan begitu Anda di dalam surga, semua ahli surga cemburu. Semua ahli surga cemburu. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu ahli surga masuk surga, semuanya dapat nasibnya di dalam surga. Ada satu kelompok di sana, Allah selalu kasih balasan lagi, yang tidak ada berhentinya. Terus ada balasan tambahan lagi. Ahli surga ya Allah, ini siapa? Kita mau juga. Ini siapa? Kalau kita sudah dapat, sudah selesai balasan kita. Dapat satu istana, dapat bidadarinya, sudah selesai. Tapi kok ini balas terus ini? Nambah terus? Itu siapa? Ahlul bala. Orang yang banyak ujiannya di dunia dan dia sabar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca, Innama yuwaffas sabirun إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب.
Allah bagi orang yang sabar yang tidak ada berhentinya, yang tidak ada batasnya. Selalu Allah kasih tambahan. Ahli surga, ya Allah, kembalikan kami ke dunia lagi, kirimkan banyak ujian, kita mau sabar biar dapat seperti mereka. Mana bisa, mana bisa. Di dunia kasih ujian sedikit aja, mana kecewa kepada Allah. Kenapa ya Allah saya? Kenapa saya Allah saya? Nah, baru sadar di dalam surga, baru sadar. Karena itu kesempatan, kata ulama ahli fikih ya, dalam riwayah ulama-ulama, kalau datang musibah dia bahagia. Dapat musibah dia bahagia. Kenapa? Karena dia terasa kalau musibah artinya Allah sayang. Kalau saya belum baik, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, musibah itu menghapuskan dosa. Musibah itu menghapuskan dosa. Kalau sudah hamba Allah yang salih, hamba Allah yang sempurna, musibah itu berikan pahala, naik darajatnya musibah itu. Jadi dia terasa melihat musibah ini hadiah dari Allah. Ini hadiah dari Allah bagi saya. Untuk Allah subhanahu wa ta'ala siapkan yang lebih baik lagi di dalam surga. Karena itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man taraka syai'an lillah awwadahu Allahu khairan min. Barang siapa yang tinggal sesuatu karena Allah, akan Allah ganti yang lebih baik baginya di dunia dan di akhirat. Ya, masalahnya mahal. Mohon maaf, kita bahas surga ya, bahas surga, sesuatu yang mahal. Mohon maaf, kalau kita bahas yang mahal, harus bayarannya mahal juga. Sekarang kalau mau beli kerupuk bayar berapa? 5.000 ya? 10.000 ya? Kita dapat kerupuknya. Kalau mau beli cincin emas itu berapa? 10 juta ya? Padahal kecil, mahal, bayar mahal, dapat ya mahal. Sekarang kita bahas bayaran surga gimana? Ternyata ini tadi ada permintaan, apa katanya, permintaan di KM Masjid atau jamaah masjid bahas masalah tauhid. Ini sumber tauhidnya. Ini sumber tauhidnya. Apa? Bayar yang mahal untuk dapat yang mahal. Artinya apa? Nih, fokus. Ya, lagi santai. Ada urusan besok ya? Masih tahan ya? Tahan. Masih sabar ya? Sabar. Memang mau surga ya? Mau surga ya? Mau surga. Mau? Mau. Mau surga ya? Mau. Mau surga? Mau. Kok suaranya sebagian aja? Mau surga? Mau. Mati dulu ya. Harus mati dulu. Mohon maaf. Memang bayaran surga mahal. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala tahu Anda tidak akan bisa dan tidak mampu bayar. Allah sudah tahu. Paham? Ini tauhid. Allah minta bayar surga, tapi kan Allah sudah tahu Anda tidak akan mampu. Karena Allah ciptakan manusia ini dalam keadaan lemah. Allah sudah tahu keadaan manusia seperti apa.
Allah sudah tahu ciptakan manusia itu akan banyak salahnya, banyak dosanya. Kullu bni Adam khata', semua anak Adam akan bersalah. Sudah selesai. Itu Allah ciptakan memang manusia bersih. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian taat 24 jam, akan Allah hancurkan kalian. Akan bawa manusia lagi yang mereka ada salahnya, biar minta ampunan Allah, aku ampuni semua. Allah sudah tahu bagaimana sikap manusia itu. Kita manusia bukan malaikat kan? Malaikat sifatnya ibadah 24 jam. Itu sifatnya malaikat. Manusia? Ya. Manusia, Allah sudah tahu. Karena itu Anda tidak akan mampu bayar, minta kepada Allah. Minta kepada Allah. Ya Allah, aku mau. Ya Allah, aku mau. Aku belum bisa. Aku belum. Allah suka itu. Allah suka. Anda selalu kembali kepada Dia. Anda selalu dekat kepada Dia. Itu bayaran surga. Itu bayaran surga. Kembali kepada Allah selalu. Dekat kepada Allah selalu. Tapi ingat, ada satu hal yang luar biasa. Biar kita terasa dan sadar selalu harus kita dekat kepada Allah. Kenapa? Karena mohon maaf, kaidah pertama apa? Kalau kita lakukan yang Allah suka, yang Allah mau, yang Allah cintai, akan Allah berikan balasan yang sama. Yang pertama bayaran surga. Tiang agama masalah salat. Bayar dengan salat. Tapi kalau kita bahas Allah suka salat yang mana? Hah? Allah suka salat yang mana? Yang khusyuk. Allah jelaskan dalam Al-Quran, wa aqimus salat wa yuqimunas salat wa aqamas salat aqimis salat rabbi ij'alni muqimas salat. Selalu setiap kata salat ada kata aqama, yuqimu, yuqimuna, yang artinya apa? Khusyuk di dalam salat. Khusyuk di dalam. Saya mau tanya Bapak Ibu, semuanya salat. Siapa antara kita yang bisa khusyuk di dalam salat? Siapa? Susah kan? Susah kan? Hah? Itu bayarannya mahal. Salat itu mudah. Salat itu mudah. Yang mahal Khusyuk. khusyuknya. Itu bayaran surga. Itu bayaran. Contoh dia, mau sedekah, banyak sedekah, setiap hari sedekah. Alhamdulillah Indonesia terkenal seluruh dunia negara pertama paling utama sedekah. Indonesia, Alhamdulillah. khususan untuk Palestina di sana. Saya mau tanya, Allah suka sedekah yang mana? Allah suka sedekah yang mana? Hah? Ya? Jariah. Hah? Yang banyak. Ikhlas itu seluruh amal. Ikhlas itu seluruh amal harus ada ikhlas. Hah? Banyak. Hah? Apa? Istiqomah. Hah? Hah? Kalau susah. Lah. Hah? Hah? Lah. Yang Allah suka sedekah yang Anda cintai. Oh iya iya iya. Ya. Oh iya. Salah lama. Salah alamat. Simpan balik. Ya.
Dolar. Ya sudah. Indonesia ya. Libat. Libat dulu, libat. Lillahi ta'ala. Ini yang anda tidak suka, yang paling kecil, yang paling murah. Lillahi ta'ala. Masuk mall 5 juta, 10 juta habis untuk dirinya, untuk keluarga dengan enak sekali, gak apa-apa. Untuk surgamu sendiri, bukan untuk miskin, bukan untuk masjid, bukan untuk tahfiz, bukan. Untuk surgamu sendiri, paling kecil, paling murah, akhirnya lillahi ta'ala. Yang bodoh dia apa? Mau surga. Mau surga. Seperti orang tahu masuk supermarket, belanja banyak, sampai kasir bawa 10.000 bisa? Enggak. Bisa. Enggak. Mohon maaf, itu kita. Salat yang belum ada khusyuknya. Amal salih belum ada ikhlasnya. Quran belum ada tadabburnya. Sedekah yang paling kecil, yang paling sisa uang kita namanya. Sisa uang kita. Akhirnya minta surga seluas bumi dan langit. Mana bisa dapat? Mana bisa dapat? Allah cintai ini. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan dapat surga itu sampai kalian keluarkan sedekah yang anda cintai, yang anda suka. Oh, Aba Yahya. Tahu Aba Yahya? Aba Yahya salah satu orang Ansar, punya kubung paling mewah, paling bagus di kota Madinah. Paling bagus, dia mendengar ayat ini, datang kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, yang paling hebat yang saya punya, yang paling bagus, yang paling mewah, kebun kurma itu. Udah, lillahi ta'ala. ربح البيع أبا يحيى ربح البيع أبا يحيى ربح البيع. Tiga kali kata Rasulullah. Ini yang beruntung yang sebenar-benarnya. Ini jualan yang sebenar-benarnya. Kamu jual, Allah sudah beli, harganya surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan masalah main-main. Bukan masalah main-main. Kapan kita bisa? Kalau kita selalu ingat Allah dalam hati kita. Kita muamalah sama Allah. Allah di depan mata kita, Allah dalam hati kita, Allah dalam pikiran kita. Jadi di sini kalau kita faham, apapun yang saya lakukan, ini lagi bangun surga saya. Kenapa dalam sakratul maut? Dalam sakratul maut ada orang senyum, kan? Senyumnya jelas. Orang hitam tapi begitu meninggal dunia mukanya bercahaya, bersinar. Kenapa? Ada sesuatu di sini harus kita paham. Yang normal, yang biasa, mati biasa aja, udah selesai. Tapi kenapa ada sebagian orang-orang yang hebat begitu meninggal dunia senyum terus? Kenapa? Ya. Di sini mereka Allah Subhanahu wa taala buka pintu langit. Dalam sakratul maut Allah buka pintu langit, lihat posisi surganya seperti apa. Lahumul bushra fil hayati dunya. Kabar gembiranya di dunia. Buka pintu langit, lihat tempatnya di surga, senang, bahagia, cabut rohnya lagi sini. Sebaliknya orang yang kafir, Allah buka pintu langit, lihat tempat nerakanya, gak mau meninggal.
Sahabat dan tabi'in dalam riwayahnya sirah mereka, begitu datang malaikatul maut, mereka ucapkan, selamat datang tamu yang lama saya tunggu-tunggu ini. Oh, malaikatul maut. Malaikatul maut. Mana mereka bilang apa? Selamat datang tamu yang lama saya tunggu-tunggu. Ya. Mereka tidak melihat malaikatul maut sesuatu yang datang mau cabut rohnya, bukan. Tapi teman yang akan ajak pindah dari dunia dan yang banyak masalahnya, dunia yang banyak fitnahnya, dunia yang banyak tugasnya. Datang ini, tamu ini bawa kita dari banyak masalah, banyak ujian, banyak cobaan, malah bawa kita ke surga. Senang atau tidak? Karena itu mereka senang dengan kedatangan malaikatul maut. Maaf, kalau kita gimana ini? Kalau di bulan Ramadan senang kalau meninggal dunia, betul? Kalau di bulan suci Ramadan senang kalau ada orang meninggal dunia. Kenapa? Salat sudah, puasa sudah, sedekah setiap hari, baca Quran setiap hari, jaga salat 5 waktunya.